Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa alihi sahbihi wa man walaha ma ba'd. Pemirsa, saudara, sahabat, ikhwani rahimakumullah. Semoga kita selalu diberi limpahan rahmat, limpahan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah taat kepadanya, selalu menggunakan segala kenikmatan untuk ibadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Lanjutan pembahasan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaguha, rawahu Muslim. Hadis yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabul bilad, tempat tanah yang paling dicinta, ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala, masajiduha, adalah masjid-masjidnya. Ahabul bilad ilallahi masajiduha, tempat atau tanah yang paling dicinta Allah adalah tanah atau tempat di situ ada masjidnya, tempat ibadahnya, masjid, mushola, atau tempat di situ adalah buat ibadah. Wa abghadul biladi ilallahi aswaguha, sementara tempat yang paling Allah benci atau tanah yang paling Allah benci, tanah atau tempat di situ ada bangunan atau di situ pokoknya tempat yang mana di situ adalah aswaguha, adalah pasar-pasarnya, tempat adanya jual beli, pasar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa, kenapa Allah itu cinta kepada tempat di situ ada masjidnya, musholanya, atau tempat buat ibadah menyembah kepada Allah Ta'ala? Karena di antaranya masjid adalah tempat yang suci, mushola tempat yang harus suci, dijaga kesuciannya. Orang yang masuk, orang yang suci, orang yang tidak membawa kotoran, tidak membawa najis, itu Allah cinta. Ada doa yang mana mungkin kita biasa lantunkan usai wudu, innallaha Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allah, jadikan saya termasuk golongan orang yang bertaubat. Kenapa orang bertobat? Orang bertobat kan bersih dari dosa. Orang yang diterima tobat kan orang yang tidak ada kesalahan. Kemudian Allah menjadi minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan hamba termasuk orang-orang yang bersuci, selalu menjaga kesucian. Wa ja'alni min ibadika sholihin, jadikan hamba termasuk golongan orang-orang atau hambamu yang soleh. Di sini ada kalimat jadikan hamba orang-orang yang bersuci, orang-orang yang dibersihin, atau orang-orang yang taubat dari dosa, bersih dari salah dan dosa. Masjid tempatnya hamba-hambanya Allah Ta'ala. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Silahkan hamba-hambanya Allah masuk masjid. Siapapun dia masuk masjid, pejabat atau rakyat, orang kaya atau miskin, saatnya masuk masjid adabnya sama. Sujud semuanya, rukuk semuanya sama, di depan di belakang sama semuanya. Karena masjid tamunya Allah, tidak ada larangan hamba-hambanya Allah untuk masuk di dalam masjid. Karena apa? Untuk mengabdi ibadah kepadanya. Itu masjid. Dan biasa kita jumpai masuk masjid tertulis di depannya, di undaan-undaan depan, tangga-tangga depan, alas kaki harap dicopot, batas suci. Kenapa? Karena tempat yang suci, maka kita jangan sampai membawa kotoran. Sandal, sepatu biasa kita lepas. Kenapa? Sandal kita biasa bersentuhan dengan kotoran, najis, atau kotoran-kotoran yang lainnya. Sepatu kita biasa bersentuhan dengan kotoran-kotoran, becek-beceknya jalan dan sebagainya. Maka tidak pantas sepatu sandal kita ikut naik di dalam
masjid ada batas suci. Sandal kita copot, sepatu kita copot, akhirnya kaki kita sendiri yang nanti memijak lantai tersebut. Kalau memang kakinya kotor, bersihin dulu. Dan masuk masjid pun orang akan berpikir untuk ibadah. Jangan hanya masuk masjid, numpang, duduk dan sebagainya saja. Atau yang jelas bukan untuk maksiat, bukan untuk lalai di dalam masjid, di dalam serambi masjid, di dalam mushola atau tempat-tempat ibadah, jangan digunakan untuk kelalaian. Ya, maka itu loh Allah cinta masjid. Allah cinta kepada tempat buat ibadahnya. Tapi sebaliknya, wa abghadul bilad, dan paling dibenci tanah atau tempat oleh Allah Ta'ala ilallahi aswaguha, yaitu pasarnya. Kenapa sih pasar kok dibenci sama Allah Ta'ala? Kenapa sih pasar atau tempat-tempat transaksi atau tempat-tempat jual beli dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang dibenci orangnya? Tidak tahu. Apakah yang dibenci apanya? Tidak tahu. Tapi yang jelas bisa saja tempatnya dibenci, yang jelas itu kalimatnya, dan orangnya dibenci sebab apa? Apa itu amalan orang di dalamnya? Apa itu perbuatan orang di dalam pasar itu? Kebanyakan pasar adalah tempat orang itu lupa sama Allah Ta'ala. Pasar adalah kebanyakannya tempat orang itu lupa sama perintah Allah. Orang lupa sama larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang masuk pasar kadang lupa dia itu belum sholat, akhirnya tidak sholat. Orang masuk pasar, orang itu kadang berpoles, berhias, yang mana tidak pernah berhias di hadapan suami ini. Kalau wanita tidak pernah pakai parfum di hadapan suaminya, tapi ketika di pasar, ya Allah, ini kebiasaan yang ada. Kadang kita jumpai di pasar laki-laki perempuan, kadang tidak punya hubungan kerabat, keluarga, kadang seakan-akan seperti akrab banget, entah itu iseng, entah itu apa, sehingga kelalaian yang ada, lupa sama Allah sering terjadi. Kadang tidak jujurnya dalam menimbang, kadang tidak jujur di dalam menyampaikan harga. Ada orang yang mau beli 1 kilo, ternyata dikasih 9 on, 9,5 on. Takarannya tidak tepat. Belum ada orang yang menawar, dibilang sudah ada yang nawar sekian. Ini pasar, kebiasaan orang itu lupa sama Allah. Kadang lupa sama sifat yang mulia, kejujuran kadang hilang. Yang penting dapat uang. Kadang sumpah dengan nama Allah Ta'ala demi dagangannya. Nama Allah dijual di pasar. Na'udzubillah. Ini Allah tidak senang di pasar seperti itu. Aurat terbuka dianggap biasa. Kejujuran tidak dibawa. Ini ya pemirsa, semoga Allah memberikan hidayah selalu sama kita. Ada doa masuk pasar, ya, ada doa masuk pasar. Kita masuk pasar diniatin ibadah juga. Kalau memang kita masuk pasar membawa dagangan atau membeli dagangan, membeli sesuatu, punya kebutuhan, silahkan, adabnya dipakai.
Jangan lupa sama Allah, zikir selalu sama Allah Ta'ala, walaupun dengan hati, ya. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, atau nanti ada doa khusus yang kita sampaikan di dalam doa-doa harian. Nah, yang jelas ada doa untuk masuk pasar. Kalau bisa setiap pengurus pasar ditulis itu doa. Nah, di pintu gerbang masuk pasar, sama ditulis di situ ada ketentuan-ketentuan di dalam pasar. Supaya apa? Pengurus pasar, pihak desa atau pihak pemerintah yang menertibkan apa yang ada di pasar dapat pahala. Ya, maaf, sama-sama kita ini di pasar, tapi bisa dapat pahala banyak. Sebab apa? Sebab ada adab yang kita pakai. Ada beberapa tuntunan yang kita pakai. Walaupun mungkin pengurus pasar tidak masuk pasar, tapi dijalankan sama orang-orang yang masuk pasar, ini dapat pahala. Nah, pemerintah dapat pahala. Ini sangat penting, ya. Semoga bisa manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dijaga dari Allah dari kelalaian. Kita senang untuk di masjid, senang untuk di musala, senang di majelis ilmu, karena itu tempat yang Allah cinta. Kita ke pasar sak perlunya saja, adab dipakai, ya, supaya pasarnya berkah, pasarnya barokah. Nanti yang dibeli dagangan semuanya berkah. Akhirnya menjadikan orang itu selalu taat sama Allah dan bisa istiqomah dalam taat, dalam ibadah. Akhirnya semuanya meninggal dengan husnul khatimah. Sekian, terima kasih banyak. Walakum minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.